semua, perkenalkan saya Hanif Maula Faizi dengan NRP belakang 064 dan saya dari plottingan asistensian. Jadi di sini saya mau mengerjakan modul 6 di soal B, yaitu yang ini semua lagu cinta. Oke, jadi ini sebelumnya kita disuruh untuk mengimport database yang ini ya. Bentar. Nah ini, jadi ini udah saya pindahin ke sini, udah saya run juga semuanya. Bisa dilihat di sini udah hijau semua ya, udah jalan. Dan di sini kalau dilihat di skema, tabelnya juga udah lengkap semuanya. Oke, kita sekarang bisa lanjut dulu langsung aja ke nomor 1. Jadi di sini di nomor 1 kita disuruh untuk menampilkan first name dan last name dari profile beserta interest name mereka. Tampilkan juga user yang belum punya interest. Oke. Kalau gitu di sini kita select dulu. Select tadi first name ya. First name, last name berarti dari profile p titik first name, koma, terus p titik last name, sama satu lagi itu adalah interest, berarti i titik interest name. Nah, di sini kita kasih reference-nya from dari tabel profile P. Terus di sini kita left join interest i on p titik profile ID sama dengan i titik profile ID. Nah, begini. Ini kok titik koma dong. Nah, jadi query-nya begini, kita coba run. Dah. Ada ya di sini, first name, last name, dan interest name-nya. Beserta juga orang-orang yang nggak punya interest. Ini udah ditampilkan juga. Oke, kalau gitu nomor 1 selesai. Di nomor 2 kita menampilkan interest name beserta match ID dan match time. Tampilkan juga interest yang belum di-matchkan. Oke, berarti di sini sama aja kayak tadi juga, kita select tab. Nah, kita select interest name. Habis itu ada apa lagi tadi? Match ID sama ada match time. Match time. Nah, ini dari tabel interest. Tabel interest itu kok ignore. Nah, ini kita left join lagi. Left join matches M on i titik interest ID sama dengan M titik interest ID. Nah, kita coba run. Nah, berhasil ya. Ada di sini interest name-nya, match ID-nya, dan juga match time-nya. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita diminta untuk tampilkan email user dan tabel user beserta plan name dan start date membership. Oke, sama juga kayak tadi ini kita select email ya, berarti u titik email. Terus ada membership m titik plan name. Habis plan name ada start date-nya. Start date. Ini dari tabel user. Terus ini kita left join lagi. Left join
membership, table membership m on u titik user id itu sama dengan m titik user id. Nah, ini salah di mana ini? Bentar. Salahnya di mana sih? Coba kita run dulu. Oh, walah. Titik 2 bukan semikolon. Sorry. Typo lagi. Nah, ini udah ada ya emailnya, plan name-nya, dan juga start date-nya. Oke. Nomor 3 selesai. Nggak bisa di close. Nah, oke. Udah di close. Lanjut, kita ke nomor 4. Nomor 4 kita disuruh menampilkan match ID, interest name, dan jumlah pesan. Oke, ini kita select m titik match ID. Terus ada i titik interest name. Terus katanya apa satu lagi? Menghitung jumlah pesan. Jadi ini kita count dulu. Kita count message dari message ID-nya. Terus ini as kita labelin total message. Ini bisa kita pakai biar rapi. Nah, ini from matches-nya M labelnya. Ntar dulu, ini kita masukin match ID. Habis itu ada interest name, sama ada itu apa tuh count-nya. From matches, ini berarti matches M. From matches M kita joinnya itu adalah interest I on M titik interest ID sama dengan I titik interest ID-nya. Nah, tapi di sini kita group by M titik match ID, I titik interest name. Nah, ini kok matches-nya di sini sih? Salah. Nah, begini maksudnya. Kita run. Apa nih salahnya? Oke. Di sini tadi ada error ya, salah. Harusnya ini setelah join itu ada left join. Soalnya kan ada 2 tabel ya. Ada di tabel message juga. Nah, jadi ini kita left join MSG message MSG on M titik match ID sama dengan MSG titik match ID. Nah,
Harusnya dengan begini tidak ada yang error. Yap, sudah bisa. Sekarang udah ada match ID-nya, interest name-nya, dan total message-nya. Oke, kita bisa lanjut sekarang ke nomor 5. Di nomor 5 itu kita menampilkan first name, last name dari profile dan email dari user. Berarti ini ada 2 tabel. Di sini kita langsung aja select p first name, habis itu p last name, habis itu email ya, email. Nah, ini from profile P. Nah, ini kita join user U on P user ID sama dengan U user ID. Oke, kita coba. Nah, udah ada ya, first name, last name, dan emailnya dari tabel profile. Nah, ini dari tabel profile, ininya dari tabel user. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 6. Nomor 6 itu kita buat tabel. Oke, buat tabel kita bisa langsung aja di sini kita create table. Namanya log tambah interest. Nah, di sini ada log ID. Log ID-nya itu kita set integer dan auto increment karena ini adalah primary key. Selanjutnya ini ada interest ID-nya. Ada interest ID, terus ada profile ID, terus ada interest name. Ini varchar 50. Terus ada waktu tambah. Ini datetime. Terus kita masukin foreign key-nya. Foreign key-nya adalah interest ID. Terus ini kita reference ke tabel interest, kolom interest ID. Ini kita copy aja biar cepat. Kita paste di sini. Tapi yang satu lagi ini adalah profile. Ini profile kita ganti. Ini profile kita ganti. Sorry. Sama yang ini juga profile kita ganti. Profile ID. Nah, kita create dulu tabelnya. Dan sudah tercreate. Kita coba refresh. Nah, sudah ada ya. Nah, ini log tambahnya udah ada. Oke. Nomor 6 udah, kita lanjut nomor 7. Ini langsung aja kita berarti pakai delimiter. Di sini kita tulis delimiter. Oke. Nah, ini jadi di nomor 7 kita kayak membuat sebuah trigger yang akan menambahkan log ke dalam tabel yang tadi dibikin setiap kali ada data baru yang dimasukkan ke dalam tabel interest. Oke. Jadi di sini buat nomor 7 kita buat sementara kita ganti dulu. Lah, kok yang keren malah yang itu.
salah ya. Bentar. Kita create trigger dulu deh. Create trigger after insert interest. Nah ini terus after insert on interest for each row begin. Kita masukin insert into log tambah interest. Nah ininya tadi ada interest ID sama profile ID. Nah setelah itu kita bikin ini di bawah dong harusnya, biar rapih aja. Profile ID, terus ada interest name sama waktu tambah ya tadi ya. Ada interest name sama waktu tambah. Ini kita cek dulu bentar, sorry. Nah udah. Oke. Ini kita masukin values-nya. Values-nya adalah yang tadi baru dimasukkan di interest ID. Ini kita copy aja lah ya. Itu interest ID sama sampai sini interest name-nya. Nah, ini kita tambahin new aja. Terus ini juga new. Terus satu lagi yang tadi waktu tambahnya itu kita masukin now. Titik koma. Dah. Terus setelah itu kita end karena tadi delimiternya dolar, kita masukin dolar di sini. Ini tadi dolar. Terus di akhir kita ganti lagi delimiternya menjadi titik koma. Ini nggak ada koma ya, sorry, salah. Kita coba. Oke, sorry, tadi ada sedikit masalah. Itu kesalahan dari apa namanya? Ininya aja, execute-nya. Jadi ini kita blok aja semuanya di sini. Terus kita execute. Nanti dia udah langsung kebikin triggernya. Ini di apa? Konsolnya di row 65. Udah ada ya tulisannya. Create triggernya udah sukses. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8 aja langsung. Di nomor 8 kita disuruh buat tabel lagi namanya log pesan baru. Ini kita copy aja biar cepat nanti. Kita langsung create table namanya ini. Isinya itu ada log ID. Ini sebagai integer auto increment. Terus kita set primary key. Terus ada message ID, ini integer. Lanjut ada match ID, ini integer juga.
Lalu ada message text, ini dalam bentuk teks. Terus ada waktu kirim, ini timestamp. Current timestamp. Next, kita masuk ke foreign key-nya. Ini ada foreign key-nya itu dari message ID. Ini reference ke message dari message ID. Terus ini kita copy aja karena dua foreign key-nya. Yang satu lagi itu dari match ID. Terus ini tabelnya kita ganti table matches. Terus ini juga kita ganti match ID lagi. Oke. Udah, sekarang ini kita execute. Nah loh. Oh ini komanya. Nah, kita execute. Oke, udah ya. Tabelnya udah terbuat. Kita cek di sini. Oke, udah ada log pesan baru. Next, nomor 9 trigger lagi kayak tadi. Ini berarti kayak tadi kita bikin ini biar cepat kita kopas aja lah ya yang tadi ini delimiternya. Nah ini tapi after insert message kita ganti, after insert message. Terus ininya kita ganti message. Nah insert into log pesan baru ya di sini. Log pesan baru. Dimana di sini kita ganti di sini sebagai message ID. Terus tadi ada match ID. Terus ada message text. Sama satu lagi tadi message text, koma. Nah, salah, nggak ada komanya sih. Ini values-nya, ini di new match, di new message ID. Sorry, ini kapital yang kelupaan. Terus ini new match ID. Terus yang ini juga new message text. Message text. Oke. Nah, ini kita execute-nya gini, dari atas kita blok. Nah, udah ya berhasil. Udah berhasil. Terus sekarang nomor 10 kita buat trigger lagi yang menambahkan log ke dalam tabel log tambah interest setiap kali data yang dihapus dari tabel interest. Oke, ini kita copy lagi aja. Oke, tapi di sini bentar. Ini karena interest kita ambilnya dari yang interest saja. Nanti tinggal kita ganti alt-nya. Oke. Nah, di sini kita ganti after delete. After delete interest, ininya interest juga. Oke, ininya sama. Yang beda adalah ini new-nya kita ganti jadi alt. Bisa kita ganti, nggak usah deh, nanti keganti semua. Kita bersabar aja.
out. Dah. Nih kita paste. Kita run. Nah lo salahnya di mana nih? Oh ini salah nih. Ini masih insert. Ini harusnya kita ganti delete. Sorry lupa. Oke, kita blok. Run. Oke, berhasil. Sudah berhasil. Next. Tadi itu nomor berapa itu? Nomor 10 ya? Ya, nomor 10. Sekarang kita lanjut di nomor 11. Nomor 11 itu create view. Ini disuruh kita buatlah sebuah view yang menampilkan match ID, match time, dan jumlah pesan. Oke, kita buat tabel view aja di sini. Create view. Terus di sini namanya view jumlah pesan per match. Ini as. Kita select m titik match ID, terus m titik match time, terus kita count di sini message ID as total pesan. Nah ini kita bisa copy dari yang tadi biar nggak capek-capek ngoding. Oh ini nggak ada joinnya, nanti kita hapus aja di bawah. Nah ini joinnya kita hapus saja, nggak dipakai. Nah habis itu di sini kita group, salah di bawahnya dong. Kita group by m.matchID terus m.matchTime. Nah kita run ini. Dan sudah. Next yang nomor 12, buatlah sebuah view yang menampilkan nama interest. Bentar. Oke, nomor 12. Oke, berarti untuk nomor 12 ini sama juga kayak tadi. Ini kita create view jumlah match per interest. Ini kita select i titik interest name, terus ini kita count m titik match ID as jumlah match. Ini from interest i. Ntar ini masih ke record kan? Oh iya masih. Takut sorry. Lanjut. From interest i. Ini kita left join left joinnya dari matches. Matches m on i titik interest
id sama dengan m titik interest id. Terus ini kita group by i titik interest name. Kita execute, berhasil ya, sudah. Next di nomor 13 kita buat view lagi. Oke, ini bisa kita copy dikit lah ya, nggak apa lah ya. Cuma namanya di sini kita view detail pesan. Ini kita select message.message id, message text, terus message.match time. Ini from table message sebagai yang message. Terus kita join ini matches m on message.match id sama dengan m titik match id. Kita run. Mau kok di sini. Nah, lo salah di mana tuh? Nah, lo ini kok message sih? M ini salah. Oke, kita run. Udah berhasil, udah hijau ya. Next, nomor 14 kita create view lagi, tapi ini interest yang belum dipasangkan dengan match manapun. Kita berarti ini tabelnya create view interest belum match as. Ini kita select interest, berarti interest id nya sama interest name nya. Terus ini from interest i. Terus ini left join. Terus ini left join matches m on i.interest id sama dengan m.interest id. Tapi ada kondisi di mana m.match id nya itu null karena yang belum berpasangan. Yuk kita run, berhasil, udah. Next kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 15. Di sini juga create view namanya, tapi ini view match dengan pesan deh. View match dengan pesan. Terus ini message.match id. Terus ini kita count message.message id as jumlah pesan. From message msg, terus kita group by message.match id.
Kita execute sekarang dan berhasil. Dan itu semua udah selesai, semua soalnya dikerjain. Jadi mungkin cukup itu saja di modul 6 dari saya. Sekali lagi, saya Hanif Maula Faizi. Saya ketik, mungkin mic saya terlalu kecil, bisa jadi, saya tidak tahu. Nama saya Hanif Maula Faizi dengan NRP 064 dari Asistensian. Oke, gitu saja semuanya. Terima kasih.